Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Pak Jokowi itu presiden terburuk ya. Lalu menurut kamu presiden yang terbaik itu seperti apa? Pertanyaanku, kok Anda tahu bahwa Pak Jokowi itu diutus oleh neraka dan menjadi dajjal? Apakah kamu salah satu termasuk yang ada di neraka itu? Lalu kamu menyatakan bahwa Indonesia itu mau dibodoh-bodohin. Lalu kenapa kamu saat sampai detik ini tinggal di Indonesia? Saya jadi mempertanyakan tentang kualitas dan kuantitas Anda sebagai dosen UI. Bapak Prabowo dan Mas Gibran, baik jajarannya, tolong periksa yang ada di dalam stage ini yang telah menggaumkan hal-hal yang tidak baik kepada anak-anak bangsa kita. Perilaku seperti dosen yang harusnya mencerdaskan anak bangsa ini telah mengkoar-koarkan sebagai diksi-diksi yang tidak baik untuk anak bangsa kita. Tolong periksa dari 7 generasi, dari SK-nya dan bahkan lulusan terakhirnya, bahkan kegiatan-kegiatan yang selama ini, apakah ada termasuk Bapak ini menjadi londo ireng di Indonesia yang ingin menguasai Indonesia dan ingin menghilangkan citra khas Nusantara NKRI ini. Terima kasih. Wassalam. Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Wow, sebuah kalimat yang sangat-sangat menyakitkan bagi kita para pendukungnya Pak Jokowi. Ya, seorang dosen mengeluarkan kalimat-kalimat seperti ini, saya kira ini perlu diperiksa, ya, perlu diperiksa soal keabsahannya, ya, bagaimana ijazahnya. Ya, apakah dia ini ijazah asli atau palsu? Seharusnya seorang dosen, ya, apalagi dosen UI, tidak seharusnya mereka atau dia mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu. Dan ini tentu harus menjadi atensi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, perilaku dosen seperti ini sangat-sangat membuat buruk, ya, membuat citra buruk bagi kampus UI itu sendiri, ya. Harus dicek SK-nya, lulusan terakhirnya itu, ya. Bahkan mungkin kegiatan-kegiatan mereka selama ini itu perlu dicek. Jangan-jangan mereka ini adalah utusan-utusan dari asing, ya. Apa yang mendasari dia sehingga dia bisa mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden terburuk yang dikirim neraka ke bumi? Apa yang mendasari dia mengatakan hal itu? Apakah dia juga salah satu gerombolan manusia yang dikirim dari neraka ke bumi? Sehingga dia bisa tahu kalau Pak Jokowi itu dari neraka. Ya. Kemudian kalian bilang presiden itu presiden terburuk. Kira-kira presiden terbaik itu siapa? Apakah Megawati yang pernah menjual Indosat? Bolo, iki lho Kang Deddy Sitorus dari PDI Perjuangan ngomong kayak ngene Bolo. Kira-kira sampean do percaya ora Bolo, iki rungokke ya. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak baik, oleh kesewenang-wenangan. Ini ya Bolo, aku melu urun rembuk, saya ikut urun rembuk ini karena ini kan partai politik, ya, partai politik sifatnya publik dan ini sudah disampaikan ke media sosial, berarti kan sudah bersifat umum Bolo ya. Kalau memang itu benar adanya, ngopo PDI Perjuangan itu dari awal nggak melakukan langkah-langkah antisipatif,
ngadakan klarifikasi atau melakukan cross check, ngono kok kayak diem loh. Lah kalau dari awal itu sebuah partai besar yang namanya PDI Perjuangan, organisasi partai politik yang katanya cukup besar dan tertib segalanya kan gitu. Ngapa dari awal tidak melakukan langkah ini? Minimal kan bisa dua yang dilakukan. Pertama, mengkonfirmasi ini, cross check ke Pak Jokowi. Benar tidak? Toh saat itu Pak Jokowi juga masih anggota PDI Perjuangan toh. Kok yo pimpinane ora manggil anggotane? Terus yang kedua, kenapa PDI Perjuangan tidak melakukan itu tadi, internal, ngecek? Kan punya banyak elemen PDI Perjuangan itu. Harusnya kan ini dicek benar. Ini benar utusan atau orang yang mengaku-ngaku utusan kan itu. Ini kalau benar adanya loh ya kan gitu. Karena Pak Jokowi sudah melakukan klarifikasi bahwa tidak pernah menyuruh atau mengutus. Nah kan. Nah sekarang tinggal yang katanya datang mengaku utusan ini benar adanya atau hanya mengaku-ngaku. Kedua, kalau dia itu kan umpama melakukan coba-coba. Lah nanti kalau itu berhasil, nah dia akan merasa berjasa kan gitu. Padahal seperti yang disampaikan Pak Jokowi tidak pernah menyuruh. Nah kan, ini harusnya kan jeli PDI Perjuangan ini. Dari awal dilakukan langkah-langkah antisipatif. Jangan-jangan orang ini, mohon maaf, bisa jadi ngaku-ngaku utusan. Kalau toh ternyata benar tidak ada yang datang, yang utusan, berarti ini kan, nah, siapa yang menghembuskan ini menjadi konsumsi politik, memperkeruh keadaan, sehingga pemberitaannya itu dari kasus hukum menjadi kasus, nah seperti ini terus ramaikan. Dari awal dilakukan langkah-langkah antisipatif sehingga nggak terjadi kekeruan kayak gini. Justru kekeruan ini statementnya disampaikan bersamaan dengan Hasto sekjennya yang kena masalah hukum. Kalau itu saya nggak ikut ya, nggak ikut-ikutan masalah hukum, nanti biar aparat penegak hukum. Saya lebih ke bagaimana sebuah partai politik melakukan satu komunikasi terhadap konstituen, terhadap masyarakat dan terhadap rakyat ini. Karena partai politik merupakan bagian elemen demokrasi sehingga rakyat punya hak untuk juga berpendapat. Kalian berpendapat yang mana bolo? Saya tunggu komennya. Oke, tetap semangat. Mantap. Mohon maaf. Mantap, tetap semangat. Ya, Ganjar tidak jadi presiden, Hasto ditetapkan sebagai tersangka, dan bahkan sudah menjadi tahanan KPK. PDI semakin terpojok, dan Bapak Jokowi menjadi sasaran empuk untuk mereka. Ya, setiap hari tidak henti-hentinya PDI Perjuangan melalui Deddy Sitorus, melalui Adian, ya, melalui Hasto yang sekarang sudah mingkem, terus-menerus menyalahkan Pak Jokowi atas mulai mengambruknya kondisi partai mereka saat ini. Ya, kalau memang benar adanya seperti apa disampaikan oleh Deddy Sitorus, kenapa baru sekarang Anda ngomong? Kenapa nggak dari dulu, di mana saat itu masih ada Bapak Jokowi? Kan bisa kan kalian meminta klarifikasi dari Pak Jokowi? Hah? Kalian mau cari muka ya? Sorry ya. Saya ingin menanggapi respon dari Pak Jokowi ya ketika dia ditanya oleh wartawan mengenai framing yang dilakukan oleh Deddy Sitorus
ya yang mengatakan bahwa Pak Jokowi mengirim utusan ya bahwa dia nggak boleh dipecat dari PDIP dan akan ada 9 anggota PDIP yang akan jadi tersangka. Ya, jadi saya menanggapi respon Pak Jokowi yang ini ya. Coba lihat dulu ini. Harusnya disebutkan siapa itu biar jelas. Nggak ada. Ada apa? Anunya apa? Tahu kepentingannya apa saya mengutus untuk itu, kepentingannya apa coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus tuh, tapi ada batasnya. Ya. Persen 98 mau menanggapi. Yang pertama, saya baru kali ini loh melihat Pak Jokowi agak jutek. Agak mulai main D, ya tahu D kan, mulai main tegas, menunjukkan ketidaksukaannya di mimiknya ya. Baru kali ini loh, selama ini bertubi-tubi dia mendapatkan fitnah, bahkan dia mendapatkan ejekan-ejekan, foto meme-meme yang kurang ajar, tapi dia santai. Tapi kali ini dia mulai, ya. Nah, ini menurut saya pribadi ya, Pak Jokowi diem aja, orang tumbang. Gimana dia nanti kalau udah marah loh? Bukan tumbang lagi, jungkir balik bisa itu. Pak Jokowi diam saja, orang-orang itu pada tumbang. Apalagi Pak Jokowi berbicara. Ya, itu kira-kira orang-orang ini akan menjadi apa? Ya memang semua manusia itu ada batasnya. Ya, mau dia sabar seperti apapun pasti ada batasnya. Ya, seorang Jokowi juga manusia. Dia bukan dewa. Dia bukan siapa-siapa. Ya, jadi kalau tuduhan terus-menerus dialamatkan kepada beliau dan itu tidak benar, pasti beliau akan marah. Ya. Pasti beliau akan marah. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem. Guys, ini melihat ekspresi Pak D. Jokowi. Ini ekspresi yang sangat perlu partai PDIP aware tentang ini. Dan menjadi aneh ya, PDIP ini selalu mengkait-kaitkan semua hal dengan Pak D. Jokowi. Dari Sitorus, kemudian sampai ke pengacaranya Magdar Ismail dan sebagainya. Ini membawa-bawa nama Jokowi, ada dendam Jokowi, pokoknya menghalangi dinasti Jokowi, sebagainya. Apa yang mau dihalangi? Nggak ada yang mau dihalangi. Ini sudah kejadian, apanya mau dihalangi lagi? Ya kan? Oh, semua udah selesai. Gibran udah jadi wapres, Bobi udah jadi gubernur, Kaisang udah jadi ketua partai PSI, apalagi yang mau dihalangi? Gak ada yang dihalangi, udah semua udah selesai. Melihat ekspresi Pak D. Jokowi dengan tenang bilang, saya udah diam loh ya, saya dihina diam, dicaci maki diam, direndahkan diam. Dan manusia itu ada kesabaran, ada batas kesabaran gitu loh. Kalau Pak D. Jokowi bergerak, ini mungkin PDIP semakin terpuruk. Ini PDIP udah berapa bulan loh, udah 4 bulan lebih, udah selesai, ngapain lagi dikait-kaitkan terus. Sekarang presidennya udah Pak Prabowo. Semua Kapolri dikendalikan Pak Prabowo, TNI dikendalikan Pak Prabowo, partai dikendalikan Pak Prabowo, semua negara dikendalikan oleh Pak Prabowo. Kenapa masih Pak Jokowi yang dibawa-bawa? Emang Pak Jokowi sehebat itu apa bisa mencengkeram semua Pak Prabowo? Ya nggak mungkin lah. Pak Prabowo itu hormat, respect terhadap Jokowi. Tetapi dia sangat memahami posisinya. Sekarang yang jadi presiden itu beliau. Kalau dia minta pendapat sama Jokowi, minta pendapat sama SBY, bahkan kalau hubungannya baik dengan PDIP, pasti dia juga akan minta pendapat sama Bu Megawati kok itu Pak Prabowo itu. Pak Prabowo itu udah kelihatan ya. Kadang-kadang kita membahasakan Pak Prabowo itu, wah ini Pak Prabowo ini kok kayaknya lugu banget. Bukan, orangnya itu tulus seperti apa yang dibilang Gus Dur. Pak Prabowo ini orangnya sangat tulus menghargai semua orang. Bayangkan, semua orang yang sebelumnya menolak dia, pernah ada ngomongnya Mbak Luhut, kemudian Agung Gumelar, Wiranto, semuanya
yang mengatakan Pak Prabowo macam-macam, Hendro Priyono, semua sekarang udah dekat dengan Pak Prabowo. Pak Hendro udah dekat, Pak Luhut udah dekat, Pak Wiranto udah dekat, Pak Agung Gumelar pun dekat. Jangankan itu, Yusuf Kala aja kemarin yang mengusung Anies sudah dekat juga sama Pak Prabowo. Setiap ada acara apa-apa, Pak Yusuf Kala masih diundang dan datang gitu loh. Nah makanya apa yang dikatakan Pak Jokowi itu benar. Pak Prabowo ini sekarang kuat sekali, makanya semua korupsi dibongkar sama Pak Prabowo. Karena Pak Jokowi yakin Pak Prabowo ini backupnya sangat kuat. Selain dia memang ketua partai, bisa mengendalikan partainya, setidaknya dia bisa mengendalikan partainya, orang-orang partainya gitu. Apalagi orang-orang yang bergabung di Kim Plus itu. Gitu loh. Kembali lagi kepada ini sudah bahaya. Teman-teman harus aware ini, teman-teman partai PDIP, jangan lagi lah mengkait-kaitkan. Udah dewasa lah. Rakyat pun sudah muak gitu loh ya. Muak banget sedikit-sedikit Jokowi sih gitu. Ini dramanya apa gitu. Ini ada orang yang datang. Siapa yang datang? Siapa namanya? Kapan? Kapan pula disuruh sama Jokowi? Semuanya omon-omon aja ya. Nggak bisa dibuktikan itu. Jadi ini semacam proses apa ya? Peta konflik ya. Mempeta konflik aja kerjaannya itu apa yang nggak ada gunanya peta konflik. Udah hadapi aja secara hukum. Semua partai-partai sebelumnya juga sudah selesai. Partai P3 pernah masuk penjara, Partai Nasdem kena, semua partai Gerindra pun kena, nggak ada partai yang tidak selamat, PKS pun kena, semua nggak kayak gini nih, nggak kayak seheboh PDIP ini loh. Masih nggak terima mereka kalau ada kader mereka yang memang kriminal atau kader mereka tuh yang korup, kader mereka tuh yang kena secara hukum, mereka kok nggak terima gitu ya. Aneh. Toh juga bukan Megawati yang kena. Kalau Megawati yang kena ya kita mungkin bisa ini juga. Megawati nggak ada bukti apa-apa gitu kan. Aneh memang. Ini semakin lama masyarakat Indonesia semakin muak ya. Mungkin kalaupun ada tetap ya mungkin orang partai PDIP sendiri paling berapa persen ya kan. Tapi yang lainnya pasti akan mendukung Prabowo dan Jokowi dan pemerintahan yang sekarang ini. Termasuk saya. Dulu pilih Ganjar Mahfud bukan karena PDIP tapi karena Ganjar dan Mahfudnya. Tapi kalau udah kayak gini, kita udah enek lihatnya. Ya, saya termasuk salah satu pemilih Ganjar Mahfud ya, bukan karena PDIP juga ya. Melihat apa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di PD Perjuangan, saya kira mereka ini sadar atau tidak sadar, gali lubang terus masuk sendiri di dalam lubang itu ya. Semakin hari tidak henti-hentinya, setiap hari tidak bosan-bosannya, mereka ini terus-menerus menyerang Pak Jokowi. Ya, secara tidak langsung mereka ini mau menghancurkan partai PDI Perjuangan itu sendiri. Ya, teman-teman bayangkan, ketika Pak Jokowi hanya diam saja, ya, calon yang diusung oleh PDI Perjuangan amblas, hancur, nggak bisa lolos. Apalagi sekarang kalau Pak Jokowi berbicara, habis lu. Saudara Prabowo memang ada di masa yang jabatan presiden yang paling menantang ya, yang pernah ada di Indonesia. Kita bisa melihat betapa luar biasanya kejadian-kejadian ini ya. Penangkapan ya di sana sini, bicara tentang migas, narkoba. Wah, saya nggak habis pikir. Benar-benar korupsi ini sudah luar biasa, merajalela, sudah menjadi gaya hidup. Jadi memang Prabowo harus benar-benar memakai kekuatannya. Gunakan itu. Dan buat efek jerah. Benar, saya setuju itu. Kalau penjara itu dibangun di satu pulau terpencil jauh sekali dari daratannya, dibuat sedemikian rupa agar ketika orang ada di sana sebagai koruptor, dia sudah selesai, game over.
tidak mungkin lolos, tidak mungkin lagi ditengokin oleh orang-orang lain sembarangan. Saya setuju sekali. Saudara, banyak hal yang penting sekali yang terutama Presiden Prabowo harus perhatikan adalah kepastian hukum. Karena banyak investor ini, ya termasuk saya tentunya, sebagai orang lokal, pengusaha kecil yang ada di Indonesia, berinvestasi, ya, notabene sudah menandatangani suatu perjanjian, akte, draftingnya saja dihadiri oleh pengacara negara, saudara bisa bayangkan. Tapi ketika pejabatnya berganti pilkada kemarin, ya tiba-tiba mau dibatalkan kerjasamanya. Tidak ada panggilan untuk berdialog, menanyakan sesuatu, sedangkan prosesnya bertahun-tahun dilakukan. Demikian susahnya. Padahal saya sendiri ini bukan datang cari-cari pekerjaan begitu, tidak. Saya ini ditawarin oleh pemerintah daerah untuk berinvestasi di daerah. Tapi apa yang terjadi? Saya diperlakukan tidak adil. Tidak ada rasa hormat, menghormati prosesnya. Jadi saya bisa menyadari betapa riskan sekali investasi di Indonesia. Dan kalau ini tidak dibenahi dari tingkat 2, tingkat 1 ya, di daerah-daerah, entah apa jadinya ini bangsa. Luar biasa. Saya bisa melihat Pak Prabowo ini kalau tidak di backup ya oleh bupati, wali kota, gubernur di seluruh provinsi, bagaimana mungkin menaikkan ekonomi menuju 8%. 5% saja susah. Ya, industri banyak yang berhenti, barang-barang ada di gudang-gudang, distribusi tidak berjalan, perizinan susahnya setengah mati. Dalam prakteknya, ya, saya bisa lihat, saya orang yang mengalami sendiri, ya, melihat betapa susahnya. Bagaimana orang asing yang mengurus. Itu menterinya harus ikut campur, panggil gubernur, panggil wali kota, beresin semuanya. Wah saudara, saya bisa katakan, hanya yang punya ketegaran saja yang bisa bertahan. Ya, saya berdoa ini ada jagoan-jagoan muncul di Jawa Barat, ada Kang Deddy Mulyadi yang gebrak sana, gebrak sini. Ya, peruntukan dilihat. Ini harus jadi hutan, dijadiin hutan lagi, hijau, harus jadi hijau lagi. Luar biasa. Ya, terjadi kegemparan di Jawa Barat, terutama di daerah puncak. Itu daerah saya, Bogor dan sekitarnya, saudara. Ada orang-orang yang semacam ini, yang memiliki pikiran cinta tanah air, cinta negara. Orang-orang inilah yang pantas jadi pemimpin kita. Pak Prabowo juga, wah luar biasa kinerjanya, sepak terjangnya. Jadi saya bisa bayangkan kalau dua orang ini dipadukan menjadi satu, ya saya tidak bicara tahun ini, tapi mungkin di tahun 2029. Kalau Pak Prabowo dipasangkan oleh seorang Kang Deddy Mulyadi, luar biasa. Negara ini akan makin hebat. Kang Deddy fokus kepada dalam negeri, ya, pelaksanaan operasional di lapangan, mengatur seluruh gubernur, wali kota, kabupaten, ya, seluruh Indonesia. Sementara Pak Prabowo-nya ngurusin ekonomi, politik, geopolitik, ya segala macam untuk luar negeri, hubungan luar negeri dengan kefasihannya berbahasa Inggris luar biasa. Negara ini akan sukses. Insya Allah. Wallahu alam, hanya Tuhan yang tahu. Ya, semoga saja
apa yang menjadi keluhan-keluhan oleh Bapak kita ini bisa didengarkan oleh pemerintah saat ini ya. Memang banyak tantangan yang dihadapi oleh Bapak Presiden Prabowo. Tentunya ini butuh nyali ya, butuh nyali yang besar untuk menghadapi masalah-masalah yang besar. Ya, kita melihat bagaimana sekarang korupsi ditangkap ya, para koruptor ditangkap, kasus-kasus besar itu terungkap, mulai Pertamina ya, dan banyak sekali. Jadi itu butuh nyali yang besar. Kita doakan saja semoga pemimpin kita, semoga presiden kita Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya.